Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bangka Belitung mengejar kapal cepat yang diduga menyelundupkan barang ilegal di perairan Muntok, Bangka Barat. Menghindari kejaran helikopter polisi, kapal penyelundup menerobos masuk hutan bakau. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bangka Belitung mengejar kapal cepat atau yang sering disebut kapal hantu yang akan melintasi perairan Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Tembakan peringatan yang dilepaskan petugas tidak dihiraukan oleh awak kapal penyelundup. Untuk menghindari kejaran polisi yang menumpang helikopter, kapal penyelundup ini menerobos masuk hutan bakau. Menurut polisi, nakoda kapal sempat membuang sebuah barang yang diduga ilegal ke laut sebelum akhirnya melarikan diri di tengah rimbunnya hutan bakau di kawasan Tanjung Jati, Ogan Komering Ilir. Di kapal hantu, posisi kapal ada di Tanjung Jati, ada di dalam hutan bakau yang tadi sempat ditabrakkan oleh nakodanya, kemudian mereka melarikan diri. Polisi pun masih mendalami dan mengejar anak buah kapal penyelundup yang melarikan diri. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah angkot pengangkut jerigen berisi BBM di Temanggung, Jawa Tengah hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Inilah detik-detik saat tim pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung berupaya mengendalikan si jago merah. 4 damkar pun diterjunkan untuk memadamkan angkot pengangkut jerigen ini. Setelah 30 menit, akhirnya api bisa dipadamkan. Indikasi pertama, ini dari korsleting listrik merembet ke BBM cadangan yang ada di dalam. Dari lokasi dilihat bahwa ada beberapa jerigen yang masih pengakuan dari driver barusan isinya kosong, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan ke bapak-bapak polisi. Dari dalam angkot, polisi mengamankan 1 jerigen berisi bahan bakar Pertalite. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini, pengemudi angkot menderita luka ringan di bagian tangan. Sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebuah alat berat terguling di lokasi proyek jalur ganda Bogor Sukabumi di sekitar stasiun Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Krain berkapasitas 45 ton itu pun rusak. Awas kabanting ya. Dia kata aman dia. Inilah detik-detik jatuhnya krain di lokasi proyek jalur ganda Bogor Sukabumi Minggu sore yang viral di media sosial. Tanahnya labil, tanahnya. Krain terjatuh saat mengangkat bagian jembatan. Diduga insiden ini terjadi karena kondisi tanah yang labil sehingga pijakan krain tidak kuat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara proyek pengerjaan rel ganda terus berlanjut. Tuh muat tekaduga muat. Pemirsa, uji coba pesepeda road bike menggunakan jalur kendaraan bermotor dimulai hari ini. Kadishub DKI Jakarta mengklaim seluruh pengguna road bike tertib berada di jalur yang disediakan. Uji coba jalur sepeda road bike di Jalan Sudirman Tamrin dimulai hari ini. Uji coba dilaksanakan mulai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan. Selama uji coba tahap awal ini, para pesepeda road bike akan menggunakan jalur paling kiri dari jalur kendaraan bermotor atau tepat di sebelah jalur sepeda permanen. Pesepeda road bike diperbolehkan berada di luar jalur sepeda selama 1,5 jam, mulai pukul 5 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, uji coba jalur road bike merupakan upaya Pemprov DKI memfasilitasi pesepeda dengan tujuan berolahraga dan bukan semata sebagai alat transportasi.
Ya, baik, kita ketahui bahwa di jalan ini sudah ada jalur sepeda permanen. Kemudian ada para penggiat sepeda road bike yang biasanya mereka gunakan sepedanya untuk sport, bukan untuk transport. Oleh sebab itu, karena mereka kegiatannya adalah untuk olahraga, maka di area ini kami fasilitasi dari di pagi hari saja jam 5 sampai dengan jam 6.30, sehingga benar-benar waktu itu dimanfaatkan oleh mereka untuk berolahraga. Setelah pukul 6.30, pesepeda road bike akan diarahkan untuk masuk ke dalam jalur sepeda permanen. Sementara itu, saat ini Dishub DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji sanksi bagi pesepeda yang masih melintasi jalur kendaraan bermotor di luar waktu yang ditentukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Road bike diizinkan keluar jalur dan diuji coba hari ini. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menuai kritik. Bagaimana seharusnya? Sudah bergabung bersama kami anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, dan kami terus berupaya untuk menghubungi Pemprov DKI Jakarta untuk terlibat bergabung bersama dengan dialog ini. Kami sapa Pak Gilbert. Selamat sore Pak Gilbert. Halo, selamat sore Bu. Ya, Pak Gilbert, langsung saja. Apa catatan Anda mengenai uji coba jalur road bike hari ini? Sebenarnya kita juga dari DPRD tidak pernah diajak bicara oleh Pemprov ya dalam hal ini mengenai jalur ini. Yang dulu disampaikan ke kita adalah jalur untuk transportasi dan kemudian untuk pengecatan jalur yang existing sekarang, yang ada sekarang. Tetapi kemudian itu berubah menjadi road bike, sama sekali kita tidak dilibatkan. Sehingga kalau ditanya, apakah DPRD tahu? Ya tidak tahu. Apakah DPRD menyetujui? Ya kita tahu saja tidak. Bagaimana mau menyetujui? Tidak ada pembahasan begitu. Pak Gilbert, apakah menurut Anda kemudian uji coba jalur road bike di luar jalur sepeda menggunakan jalur kendaraan bermotor ini tepat untuk dilaksanakan? Ya tentu tidak tepat, karena road bike sendiri kan konsepnya adalah untuk olahraga, untuk hobi ya. Dominannya hobi sebenarnya. Tetapi kalau yang jalur sepeda yang dulu dimintakan ke kita adalah untuk transportasi. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian kita mesti menyediakan jalan buat hobi, ya jelas tidak. Kita bekerja buat rakyat, bukan buat orang yang kemudian hobi. Ada jalur-jalur tertentu, ada tempat tertentu. Sebagai contoh sederhana ya, bukan menyamakan, tetapi hal yang sangat simpel. Buang air kecil aja kita nggak bisa sembarangan kok. Apalagi road bike begitu kan. Ini kan menjadi sesuatu yang susah untuk diterima. Karena jalur yang mereka pakai itu kan dari jalur yang existing, artinya jalan tidak ditambah. Otomatis ada yang berkorban yang membayar pajak begitu, yang berkorban yang sepeda motor yang cukup banyak. Kalau konsep sepeda mau disampaikan di Jakarta, ada yang berbeda. Di Jakarta kan sebenarnya dominannya sepeda motor. Kalau di Eropa, transportasi publiknya sudah jalan dulu, baru kemudian ada transportasi sepeda, MRT, tram, bus gitu. Di Jakarta itu belum jalan, tiba-tiba sepeda, artinya itu mengambil jalur yang sudah ada. Yang berikut, transportasi sepeda tidak bisa menguraikan kemacetan, malah menambah kemacetan. Jadi konsepnya ini tidak jelas. Sebagaimana yang disampaikan Pak Anies, Pak Gilbert, mohon maaf saya potong, bahwa ini tidak hanya untuk hobi, tapi diarahkan kepada kendaraan. Semangatnya adalah ramah lingkungan. Anda tidak melihat bahwa ada sesuatu yang positif yang sedang digalak dalam kebijakan ini? Ini kan berhenti di kata-kata itu, bahwa ini bukan hanya sekedar hobi. Nyatanya apa yang di jalur transportasi di road bike? Anda kalau mendengar kata-kata saja tidak ada aksi nyata, ya berhenti aja begini pembahasan. Kita membutuhkan sesuatu yang nyata kok. Nyatanya bahwa ini adalah untuk hobi, bukan untuk transportasi. Anda terima begitu saja pernyataan itu? Pak Gilbert, apakah artinya Anda memandang jalur sepeda permanen yang sudah disediakan saat ini sebenarnya sudah cukup jika arahannya untuk pesepeda sebagai alat transportasi?
Pesepeda yang disampaikan ke kita itu adalah green transportation, artinya mengurangi polusi. Road bike bukan untuk transportasi ke kantor, lebih karena sepeda, hobi, olahraga. Ada velodrome, itu aja belum dimanfaatkan, mau nambah yang ini. Terserah itu mau biaya dari mana, tetapi ada kepentingan masyarakat umum yang terganggu. Ada pengorbanan dari masyarakat umum untuk mereka yang hanya nggak sampai sekitar 0,1, mungkin jauh dari 0,1% penduduk DKI. Mereka mesti menggunakan jalan 10%. Ya nggak masuk akal begitu. Oke, kita akan nantikan seperti apa tindak lanjut dari DPRD jika Anda kritis terhadap hal ini. Dan kita akan lihat seperti apa respon dari Pemprov DKI Jakarta, utamanya menelurkan ini sebagai bentuk aturan jika ini goal. Terima kasih Pak Gilbert. Pemirsa, dari Jakarta kita beralih ke Surabaya. Warga protes kemacetan di sepanjang jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Antrian kendaraan mengular akibat adanya penyekatan tes cepat antigen bagi warga yang akan menuju Madura dan sebaliknya. Lelah dengan kemacetan panjang, membuat warga yang akan menuju Pulau Madura dan sebaliknya melayangkan protes. Kemacetan disebabkan adanya penyekatan di jembatan Suramadu menyusul meledaknya kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Madura. Warga lainnya memberikan informasi agar mereka yang akan menuju Madura sebaiknya putar balik karena adanya penyekatan. Gak bisa ya? Madura gak boleh ke Surabaya soalnya Bangkalan COVID katanya. Udah balik aja. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan membuat rumah sakit lapangan darurat pada titik penyekatan sebelum jembatan Suramadu. Akhirnya insya Allah hari ini juga pemerintah provinsi akan membuat rumah sakit lapangan yang di sebelum Suramadu. Jadi nanti penyekatannya dari sana, yang positif langsung masuk begitu. Sehingga ini sebenarnya pencegahan. COVID ini nggak kelihatan. Nanti kan COVID. Penyekatan di akses jembatan Suramadu dan wajib tes usap sengaja dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 hingga menyebabkan 3 kecamatan di Bangkalan, Madura di lockdown. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyekatan dan wajib tes usap antigen masih diberlakukan di pintu keluar jembatan Suramadu menuju Surabaya. 83 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Seluruh kendaraan yang datang dari Madura dihentikan dan menjalani pemeriksaan serta tes usap antigen di lokasi penyekatan. Agar tidak terjadi kemacetan panjang seperti pelaksanaan penyekatan hari Minggu kemarin, penyekatan dan tes usap di tempat juga dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan, Madura menjelang jembatan Suramadu sisi Madura. Meski tidak terjadi antrian dan kemacetan, namun kerumunan pengendara roda 2 yang hendak menjalani tes usap antigen tetap saja terjadi. Berusaha melakukan pola-pola agar tidak terjadi kepadatan di jembatannya, di mana saat ini untuk Polres dari Bangkalan bersama dari pemerintah kota Bangkalan juga melakukan kegiatan swab sama seperti kita, sehingga dari masyarakat yang tidak terjaring di sana dilakukan swabnya di Tanjung Perak di sini. Hingga siang tadi 83 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Namun setelah menjalani tes PCR hanya 30 yang dinyatakan positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan membuat jembatan Suramadu disekat. Bahkan pemerintah Surabaya yang bertetangga dengan Bangkalan ekstra ketat mengawasi pergerakan warga dari Madura. Cara apa lagi yang ditempuh untuk mencegah keganasan corona? Sudah bergabung bersama kami Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Sambil menanti Pak Abdul Latif, Bupati Bangkalan, saya ke Pak Armuji terlebih dahulu, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Armuji. Pak Armuji bisa mendengarkan suara kami, Pak? Kami tidak bisa menangkap audio Anda di sini. Halo? Ya, Pak Armuji, sudah jelas suaranya. Ya. Bisa mendengar suara kami ya, Pak? Dengar. Oke, langsung saja Pak. Apa tindak lanjut dan kebaruan informasi dari penyekatan yang harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya di Suramadu hari ini, Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari pemerintah Kota Surabaya tadi
Bapak Wali Kota dan instansi Forpinda jajaran yang terkait ini melakukan seperti apa yang kemarin dilakukan. Ini cuma antisipasi dan menjaga di mana untuk bisa saling menjaga antara Kabupaten Bangkalan dan Surabaya, kita melakukan swab antigen dan ditindaklanjuti dengan swab PCR yang lainnya. Supaya apa? Supaya warga Madura yang kebetulan mungkin bertempat tinggal di Surabaya habis mudik, habis Lebaran, mereka bisa dites, bisa diantisipasi dengan cara sedemikian rupa supaya nanti apa yang menjadi kekhawatiran kami di mana orang-orang yang masuk Surabaya benar-benar yang sudah menjalani suatu proses swab. Itu yang kita lakukan. Pak Armuji, kalau kemudian muncul persepsi bahwa warga Bangkalan tidak boleh atau dilarang masuk ke Surabaya, apa yang ingin Anda sampaikan dengan adanya persepsi yang muncul di masyarakat ini? Nah, betul itu. Sama sekali tidak. Kita itu bertetangga cukup baik sama pemerintah Bangkalan maupun sama warganya. Penduduk Surabaya juga banyak warga Bangkalan. Orang Surabaya pun banyak juga tinggal yang di Surabaya. Kami saling menghargai, saling menghormati. Karena ini adalah hal untuk mengantisipasi sedini mungkin dengan adanya suatu swab ini supaya nanti pencegahan-pencegahan yang kita lakukan inilah yang paling efektif. Pak Armuji, soal penyekatan ini dianggap kurang efektif dan banyak kritiknya utamanya pengendara ataupun pengguna jalan di sana sampai terjadi upaya penjebolan jalan, Pak. Ini gambar yang sedang kami tayangkan ini juga gambar di mana pengemudi sepeda motor, pemotor berusaha untuk menerobos jalur tertentu. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak? Ya, itu kemarin ya. Jadi sekarang yang hari ini sudah tidak sedemikian rupa. Kemarin memang mungkin apa yang dilakukan warga, ada hal-hal yang sedemikian rupa, itu di luar perkiraan kami. Kami sebenarnya tidak menginginkan hal-hal semacam itu. Apabila hal semacam ini bisa berjalan dengan baik, saling ada suatu kerjasama partisipasi antara warga dan apa yang menjadi kewajiban kita untuk bisa mengadakan swab massal ini. Baik, seperti apa kemudian penanganan COVID-19 di Bangkalan sendiri? Sudah bergabung bersama kami Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron. Selamat sore, Pak Latif. Selamat sore. Baik, saat ini Bangkalan sendiri memiliki angka COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Seperti apa penanganannya hingga hari ini? Oke. Perlu kami sampaikan terkait jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Pertama dengan adanya libur Idul Fitri yang kemarin, lalu datangnya PMI yang datang di Kabupaten Bangkalan kurang lebih dari 900 orang. Saat ini kami tempatkan sebagian yang memang datangnya bertahap tidak sekaligus pekerja migran ini datang. Kami tempatkan di balai latihan kerja. Lalu bagi masyarakat yang OTG, kami tempatkan di balai diklat. Ada 2 tempat yang kami posisikan untuk ada PMI dan warga yang OTG. Tentunya kami sudah melakukan langkah-langkah seperti penyekatan yang hari ini kami lakukan di Kabupaten Bangkalan, sehingga masyarakat Madura yang akan melintas melalui Bangkalan dan Jembatan Suramadu ke arah Surabaya ini kami lakukan 3T, tracing, tagging, dan treatment. Tentunya kami juga sudah koordinasi dengan 3 kabupaten Madura yang lain, di Bupati Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, agar warganya ketika akan melintas ke Surabaya, di Bangkalan ini sudah mereka paling tidak memiliki hasil kesehatan melalui rapid antigen atau swab PCR. Begitu. Dan juga kami lakukan penyekatan di Pelabuhan Kamal, begitu.
Oke, Pak, satu hal juga disebutkan di sana bahwa RSUD Bangkalan sudah kembali beroperasi meskipun 20 tenaga kesehatannya positif COVID. Bagaimana penanganan yang dilakukan kepada yang terkonfirmasi kasus ini? Kami akan kembali kepada Anda dan juga kepada